Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Room and Gold, room yang memberi banyak inspirasi dari tamu-tamu ngobrol. Hari ini kita kedatangan musisi senior, Kakanda Bimo ya. Kakanda Bimo. Kita ngobrol seputar kiprah beliau di persoalan pemusikan terutama di Kabupaten Majene. Jadi mungkin kita bisa mulai diskusinya atau ngobrolnya. Kira-kira Kakanda Bimo itu mulai masuk di kiprah permusikan itu kira-kira tahun berapa? Tahun ya. Tapi sebelum saya jawab, Ya. Saya ingin mengapresiasi room ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa room ini bukan persoalan ruang. Kita tidak berbicara ruang, tapi apa yang menjadi isi daripada room ini sangat bermanfaat tentunya untuk milenial kita. Dan bisa jadi dengan adanya ruang ini bisa menciptakan sebuah sosok yang produktif nantinya dalam konteks yang tergantung dari segi mananya dia berkonsentrasi. Jadi wadah ini sangat positif sifatnya dan semoga room ini berkembang terus dari tahun ke tahun. Jadi kalau bicara masalah tahun berkiprah, kalau saya tidak salah ingat, karena mau dibilang lama juga tidak, karena di memori saya perasaan baru kemarin. Tapi kalau kita berhitung masalah waktu ya kurang lebih 20 sampai 21 tahun lah. 20 sampai 21 tahun. Iya. Tapi itu belum secara keseluruhan overall belum masih disatukan mana yang berkiprah secara profesionalisme, mana yang berkiprah secara masih mencari jati diri pada waktu itu. Iya. Jadi sekitar 20 sampai 21 tahun yang lalu. Iya. Nah, kira-kira prioritas musik yang Anda gandrung itu apa? Sampai sekarang ini? Iya. Ya sama dengan yang lain lah. Saya kira teman-teman musisi juga di luar sana sepakat kalau rangka dari sebuah pembentukan karakter dari sebuah person musik itu yaitu rock. Itu entah larinya nanti ke rock mana, entah larinya ke pop rock, alternatif rock, ada yang ke punk rock, ada yang ke rock and roll. Jadi di situ terbagi lagi, tapi dasarnya itu rock. Dasarnya rock. Iya, dasarnya. Nah, kalau bicara persoalan band secara profesional itu awalnya bagaimana itu awalnya? Awalnya kalau bicara profesional ya. Kalau kita bicara profesional tentunya kita berbicara masalah follow up-nya. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang dihasilkan di masa depan. Outputnya. Iya, maksud saya itu. Jadi tahunnya ya? Saya mulai berkarya tahun 2003 pada waktu itu, iya. Dan bayangan saya pada waktu itu, waktu saya bekerja di awal karir istilahnya, ya sama dengan mimpi-mimpi anak band pada umumnya, ingin menjadi pemain musik yang profesional sampai tembus industri rekaman nasional. Ya, tapi itu tentunya harus dengan perjuangan dan sampai saat ini karena faktor X. Saya katakan faktor X karena di balik semua ini banyak sisi-sisi lain dari perjalanan saya, ya sampai saya ya masih di sini. Masih di dunia permusikan. Iya, dunia permusikan. Kalau karya yang sudah diciptakan? Karya yang sudah diciptakan. Tahun 2003 saya rilis 2 lagu. Kalau saya tidak salah. Judulnya Kau dan Kembali. Sempat terputar di beberapa stasiun radio karena tahun itu pada waktu itu kan belum ada yang kayak aplikasi-aplikasi yang bisa download lagu itu kan. Jadi pada waktu itu ya memang di radio-radio awal kiprahnya juga harapannya ya karena menurut saya seni itu
harus dinikmati bersama. Begitu. Jadi saya coba untuk berkarya pada waktu itu, dan sampai sekarang ini karya saya kalau mau dirangkum mungkin sekitar kurang lebih 2 album lah. Iya, sempat keluar album pertama 2005, album Keajaiban Cinta. Tapi ya pada waktu itu ya sempat terdengar di skop Sulawesi saja. Beberapa saja yang lari ke luar. Kalau sesuai dengan perkembangan zaman khususnya di Kabupaten Majene, bicara musisi dengan musikalisasi itu bagaimana perkembangan? Secara musikalitas teman-teman di Majene itu sudah luar biasa progresnya. Artinya saya tidak bisa pungkiri bahwa generasi-generasi yang ada sekarang ini memang progres bermusiknya, grafiknya itu naik. Tapi secara person melihat perkembangan terakhir ini, saya rasa menurun, karena menurut saya ya itu musisi itu harus berkarya. Musisi itu harus berkarya. Iya, musisi itu bedanya ya. Iya. Antara musisi dengan pemain musik itu beda. Beda. Pemain musik belum tentu bisa dikatakan musisi, sedangkan musisi itu sudah jelas pemain musik. Itu menurut saya. Iya. Jadi harus ada karya. Harus ada karya sebagai musisi. Sebagai syarat. Syaratnya 1 atau 2 karya itu sudah bisa masuk musisi atau bagaimana? Sebenarnya sifatnya tidak terlalu mengikat sih. Oh iya. Artinya karya di sini juga sebenarnya yang dimaksud menurut saya hanya karya original yang belum pernah ada sebelumnya. Entahlah itu bagus atau kurang bagus, itu kan orang yang mendengarkan. Musisi itu cuma membuat sebuah karya yang menurut dia bagus. Cuma satu pesan saya buat musisi-musisi yang ada sekarang ini, ketika kita berkarya kita harus jujur. Iya. Jadi ada ketidakjujuran. Iya. Kadang-kadang kendalanya memang di situ. Iya. Jadi coba. Iya, kendalanya di situ. Banyak lagu-lagu yang sebelumnya yang tercipta sama musisi-musisi papan atas, seperti musisi-musisi nasional papan atas. Kebanyakan mereka memang membuatnya dengan jujur, seperti apa yang terjadi pada waktu itu, Sesuai dengan realita pada waktu itu. Jadi, dan tentunya itu terjadi lirik-lirik yang tertuang di dalam sebuah karya itu yang betul-betul terjadi di ruang masyarakat. Kalau memang orang mengambil tema atau konsep cinta, ya memang yang dituangkan di situ itulah yang terjadi dalam kisah percintaan anak muda pada waktu itu kan. Seperti sekarang ini banyak yang bikin lagu hanya bermodalkan nonton film. Kisah cinta orang lain. Jadi terkesan tidak jujur. Makanya logikanya begini. Ketika kita bercerita sesuatu dan itu hal yang kita alami, saya kira message-nya ke orang itu, pesan ke orang itu akan lebih sampai daripada kita menceritakan sesuatu yang bukan kita alami. Bisa saja tidak sampai karena kenapa? Kekurangan materi atau apa. Jadi iya pernah sampai pesan misal lagu betul-betul hal itu yang kita alami. Iya, itu kebanyakan seperti itu. Artinya tidak semua, tapi kebanyakan. Ya. Nah, kemudian tantangan dulu, bicara tantangan bermusik dulu sampai sekarang itu secara grafik perbedaannya itu bagaimana? Tapi maksud saya di dalam berkiprah musik sampai tantangannya beda. Iya. Menurut saya bukan berarti dengan adanya fasilitas yang serba ada di saat ini tantangannya masih susah. Justru lebih susah dulu. Karena kita memang betul dibekali sama apalagi kayak saya ini ya musisi otodidak lah. Tidak pernah mengenyam pendidikan yang berhubungan dengan musik. Tapi itu murni dari jiwa, murni dari bakat lah, katakanlah seperti itu. Jadi tantangannya pada waktu itu ya fasilitas yang istilahnya memang ada juga tidak sebenarnya. Karena ya itu dia, mau ngulik harus pakai
tape recorder yang Jadul ini. iya, yang jadul itu. Jadi bayangkan saja kalau kita mau ngulik lagu pada waktu itu ya, kita mau rewind kasetnya, karena kita takutnya tape-nya rusak, jangan pakai itunya, rewind situnya. Kita harus buka dulu, putar sampai dapat. Itu pun dikasih masuk, kalau belum dapat ya buka lagi. Begitu terus. Nah, sekarang ya teman-teman musisi sangat disayangkan kalau tidak akan lebih kreatif lagi, karena dengan adanya fasilitas-fasilitas yang mudah bagi teman-teman yang mau ngulik lagu juga gampang, ada YouTube, ada banyaklah fasilitas yang bisa jadi Jadi musisi itu jangan hanya menuntut pengakuan, tapi harus dibuktikan dengan karya-karya yang jujur. Iya, Mungkin seperti itu. iya. Menurut saya musisi itu diakui pada saat dia punya karya, tapi pada saat dia belum sama sekali berkarya, saya rasa Bukan. ya mungkin menurut saya lebih senang sebut dia cuma pemain musik saja, bukan musisi.